Halo semuanya, saya Rivaldo Soraya. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis yang saya lakukan yaitu untuk bisnis rumah makan Bu Endang yang berlokasi di depan Korsatria Purwokerto. Analisis ini mencakup bisnis model canvas, empathy map, user persona, customer journey map, dan stakeholder mapping. Yuk kita langsung mulai dari yang pertama, itu ada bisnis model canvas, yaitu yang terdiri dari customer segments, yaitu mahasiswa, pengunjung dan kemudian ada pengunjung dan atlet yang beraktivitas di Korsatria, yang ketiga ada masyarakat sekitar, yang keempat ada pengguna GoFood atau GrabFood. Selanjutnya ada key activity, yaitu pertama produksi makanan, kedua melayani makan di tempat dan bungkus, yang ketiga belanja bahan baku, yang keempat mengelola pesanan online. Kemudian ada key resource yang terdiri dari karyawan, bahan baku, dapur, dan resep. Kemudian ada value proposition yang terdiri dari masakan rumahan yang fresh, kemudian harganya terjangkau, porsinya banyak, pelayanan cepat, dan lokasi yang strategis. Kemudian ada customer relationship, yang terdiri dari pelayanan rumah, kemudian hubungan pelanggan yang royal, dan ketiga respon cepat saat pemesanan. Kemudian channel penjualannya, yaitu penjualan langsung, kemudian melalui GoFood atau GrabFood, yang ketiga melalui rekomendasi antar teman, dan yang keempat media sosial. Kemudian key partners-nya yaitu supplier bahan makanan, yang kedua driver ojek online, yang ketiga distributor bahan minuman. Kemudian ada cost struktur yang terdiri dari bahan baku, gaji karyawan, pembayaran gas, listrik, dan air, kemudian ada biaya kemasan, dan yang terakhir komisi platform ojek online. Kemudian revenue stream, yaitu penjualan penjualan makanan harian, kemudian paket nasi box untuk acara, dan yang terakhir adalah pesanan dari aplikasi delivery. Nah, untuk hubungan dengan pelanggan dibangun melalui konsistensi rasa, pelayanan yang ramah, dan suasana warung yang akrab sehingga banyak pelanggan yang akhirnya menjadi pelanggan tetap. Next, kita lanjut ke stakeholder mapping. Ada 3 kelompok stakeholder penting. Yang pertama, stakeholder primer, yaitu Bu Endang sebagai pemilik. Kemudian ada karyawan dapur dan kasir, kemudian pelanggan harian, kemudian ada supplier bahan baku, dan driver ojek online. Kemudian stakeholder pendukung, ada warga sekitar, distributor bumbu, penyedia air dan gas, serta teman atau keluarga yang membantu promosi. Kemudian stakeholder kunci, yaitu platform GoFood atau GrabFood, pemerintahan lokal untuk izin, dan supplier utama yang menentukan kelancaran operasional. Kemudian ada empathy map. Empathy map membantu kita memahami kebutuhan pelanggan lebih dalam. Yang pertama, dari feels, apa yang mereka rasakan. Biasanya pelanggan datang dalam kondisi lapar, lelah, dan ingin makan cepat dengan harga yang murah dan ramah di kantong. Kemudian things, atau apa yang mereka pikirkan, mereka mempertimbangkan budget hemat, porsi yang cukup, dan makanan yang aman di perut. Kemudian das, atau apa yang mereka lakukan, mereka akan mencari tempat makan di dekat gor, kemudian bisa juga membuka aplikasi GoFood atau GrabFood, atau mengajak teman satu kos untuk makan di tempat. Kemudian feels, kemudian says, maaf, atau apa yang pelanggan katakan, mau makan murah tapi enak, dan atau yang penting cepat karena sudah lapar. Kemudian kita lanjut ke user persona. User persona adalah Rina, mahasiswa usia 20 tahun yang tinggal di dekat Korsatria. Ini fotonya hanya sebagai contoh saja, tidak menggunakan foto asli. Yang pertama, dia berumur 20 tahun, lokasi tinggalnya di dekat GOR, dan pekerjaannya atau statusnya sebagai pelajar. Permasalahannya adalah Rina ingin makan yang enak, tapi budgetnya terbatas. Kemudian permasalahan yang kedua adalah dia malas antri. Kemudian tujuan, tujuannya itu makan murah dan menyenangkan, dan porsinya cukup. Kemudian motivasinya, rasa masakannya harus enak,
Harga harus sesuai dengan kantong dan lokasinya yang mudah dijangkau. Kemudian customer journey map. Selanjutnya kita melihat perjalanan lengkap, pelanggan mulai dari mengenal hingga merekomendasikan rumah makan Bu Endang. Yang pertama, awareness. Pelanggan mengenal rumah makan Bu Endang dari rekomendasi teman, melihat warung yang ramai, atau menemukannya di GoFood atau GrabFood. Ada peluang untuk memperjelas menu dan foto di aplikasi. Kemudian yang kedua ada consideration. Pelanggan mulai membandingkan harga, melihat foto menu, dan membaca ulasan. Bisnis dapat menambah foto menu dan memberikan paket hemat untuk mahasiswa. Yang ketiga, purchase, untuk pembelian. Pelanggan datang langsung atau memesan melalui online. Karena terjadi antrian panjang terkadang, sehingga peluang perbaikannya adalah menambah papan menu dan memperbaiki alur pelayanan. Yang keempat ada experience. Pelanggan menikmati rasa masakan rumahan, porsi yang besar, dan harga yang cukup terjangkau. Namun tempatnya bisa panas karena saat ramai sehingga bisa dilakukan penambahan kipas angin dan menambah pembersihan meja secara rutin. Kemudian advocacy, yaitu pelanggan yang puas biasanya akan mengajak teman, kemudian meng-share di media sosial atau memberikan review yang baik. Bisnis bisa menambah program loyalty seperti kartu, stempel, atau promo ulasan seperti misalnya melakukan review yang baik, mendapatkan free es teh atau yang lain-lain. Eee, itu aja analisis dari saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, terima kasih.